Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel yang akan mengajak kalian mengenal sejarah umat manusia. Kali ini kita akan mengupas tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim, sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim bernama Rizka binti Wazar. Ia adalah saudara kembar dari putra Ishak yang kedua bernama Isyu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain, bahkan Isyu menendam dengki dan iri hati terhadap Yakub saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Isyu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan, sedangkan dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya. Nabi Isa melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki dan iri hati. Bahkan ia selalu diancam, maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengadukan sikap permusuhan itu. Ia berkata, "Wahai ayahku, tolonglah berikan pendapat kepadaku. Bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Isyu yang membenciku, mendendam dengki, dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehingga menjadikan hubungan persaudaraan kami berdua menjadi renggang dan tegang, tidak ada saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi." Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperolehi keturunan soleh, rezeki yang mudah dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kanaan dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain yang mencemaskan dan menyesatkan hatiku. Tolonglah ayah, berikan aku saran bagaimana agar aku dapat mengatasi masalah ini dengan cara yang baik, berkata Nabi Ishak yang memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin hari makin meruncing. "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku, badanku sudah membongkok, raut mukaku sudah berkerut, dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan darimu, dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Isyu kepadamu akan makin meningkat, dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencelakakanmu, dan membinasakanmu. Dan dia akan mendapat dukungan dari saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu, menurut pikiranku, kamu harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudaramu, saudara ibumu Laban bin Bantuil. Kamu bisa meminta kepada mereka untuk menikahi salah seorang puterinya. Dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu, disegani dan dihormati orang, karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah ke sana dengan iringan doaku. Semoga Allah memberkati perjalananmu, memberikan rezeki dan memberikan kehidupan yang tenang dan tentram." Nasihat dan anjuran ayahnya mendapat tempat dalam di hati Yakub. Yakub melihat jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antara dirinya dan Isyu. Apalagi dengan mengikuti saran itu, ia akan dapat bertemu dengan bapak saudaranya dan anggota keluarga dari pihak ibunya. Ia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan, dan dengan hati yang terharu, serta air mata yang berlinang di matanya, ia meminta kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumahnya. Nabi Yakub tiba di Irak. Dengan melalui jalan pasir dan Sahara yang luas dengan panas mataharinya yang terik dan membakar kulit, Yakub meneruskan perjalanan seorang diri menuju ke Padan Aram di mana bapak saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat karena merasa letih. Dan dalam salah satu tempat pemberhentiannya, ia berhenti karena sudah sangat letih hingga tertidur di bawah sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniakan rezeki yang luas, penghidupan yang damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan berbakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusap matanya menoleh ke kanan dan ke kiri, dan sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya.
Dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang seolah ia memperoleh tenaga baru dan bertambah semangatlah untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Tiba pada akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Aram setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput, burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para penduduk kota berhilir mudik mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan ia berhenti sebentar, bertanya kepada salah seorang penduduk di mana letak rumah saudara ibunya Laban berada. Laban seorang kaya raya yang kenamaan pemilik peternakan yang terbesar di kota itu. Tidak sulit bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjukkan ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia puterinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahel." Dengan hati yang berdebar pergilah Yakub menghampiri wanita cantik itu, lalu dengan suara yang terputus-putus seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Ribkah adalah saudara kandung dari ayah si gadis itu. Selanjutnya ia menerangkan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Padan Aram dari Kanaan dengan tujuan hendak menemui Laban, ayahnya untuk menyampaikan pesanan Ishak, ayah Yakub kepada gadis itu. Maka dengan senang hati, sikap yang ramah muka yang manis dipersilahkan Yakub mengikutinya berjalan menuju rumah Laban bapak saudaranya. Kemudian berpelukanlah dengan mesranya si bapak saudara dengan anak saudaranya, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangkai. Dan mengalirlah air matanya karena rasa terharu dan sukacita. Maka disiapkanlah oleh Laban bin Bantuil tempat dan kamar khusus untuk anak saudaranya Yakub yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, bapak saudaranya sebagai anggota keluarga disampaikan oleh Yakub kepada saudaranya, pesan Ishak ayahnya, agar mereka berdua berbesanan, dengan mengawinkannya kepada salah seorang dari puteri-putrinya. Pesan tersebut diterima oleh Laban, dan setuju akan menikahkan dengan salah seorang puterinya, dengan syarat sebagai mas kawin, ia harus memberikan tenaga kerjanya di dalam peternakan bakal mentuannya selama 7 tahun. Yakub menyetujuinya syarat-syarat yang dikemukakan oleh bapak saudaranya dan bekerjalah ia sebagai seorang pengurus peternakan terbesar di kota Padan Aram itu. Setelah masa 7 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerja dalam peternakan Laban, ia menagih janji bapak saudaranya yang akan ambilnya sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting puterinya yang bernama Laya sebagai istri, namun anak saudaranya menghendaki Rahel adik dari Laya, karena lebih cantik dan lebih ayu dari Laya yang ditawarkannya itu. Keinginan mana diutarakannya secara terus terang oleh Yakub kepada bapak saudaranya, yang juga dari pihak bapak saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya menikah lebih dahulu. Karenanya sebagai jalan tengah agak tidak mengecewakan Yakub dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku, Laban menyarankan agar anak saudaranya Yakub menerima Laya sebagai istri pertama dan Rahel sebagai istri kedua yang akan disunting kelak setelah ia menjalani masa kerja 7 tahun di dalam peternakannya. Yakub yang sangat hormat kepada bapak saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, melayaninya dengan baik dan tidak dibeda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri, tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima keinginan bapak saudaranya itu. Pernikahan dilaksanakan dan kontrak untuk masa 7 tahun kedua ditandatangani. Begitu masa 7 tahun kedua berakhir, dikawinkanlah Yakub dengan Rahel, gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya tatkala ia masuk kota Padan Aram. Dengan demikian Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik, hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu tidak terlarang, akan tetapi oleh syariat Nabi Muhammad hal semacam itu diharamkan. Laban memberi hadiah kepada kedua puterinya, yaitu kedua istri Yakub, seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka.
Dan dari kedua istrinya serta kedua hamba sahayanya itu Yakub dikaruniai 12 anak, di antaranya Yusuf dan Binyamin dari ibu Rahil, sedang yang lainnya dari ibu Ulaya. Demikianlah kisah Nabi Yakub yang terdapat dalam Al-Quran secara tersendiri. Namun disebut-sebut nama Yakub dalam hubungannya dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan Nabi lain-lain. Kisah ini bersumber dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku sejarah Islam. Terima kasih sudah menonton channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.